Ya, kita buka aja ya, Pak. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami di Sapa Manado, tapi kali ini kita ada dalam segmen perbincangan. Dan kali ini kita akan berbicara tentang pengawasan kampanye Pilkada. Sudah hadir di studio kita kali ini Pak Taufik Bilfakih ya, anggota Bawaslu Kota Manado. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Pak. Tetap semangat, Pak ya. Semangat, Sehat. wajib. Harus Ya. jaga imunitas memang. Betul sekali. Dan kita tetap, biarpun kita berbincang secara langsung, kita tetap menjaga protokol COVID, Pak, Benar ya. sekali, benar. Kita tetap jaga jarak. Iya. Baik, Pak Taufik, langsung aja kita berbincang pagi ini, Pak. Siap. Pengawasan kampanye Pilkada, khususnya di Kota Manado, ini secara umum seperti apa, Pak? Oke, pertama saya mau menginformasikan dulu bahwa sesungguhnya di luaran sana banyak komponen masyarakat yang sedang mencoba untuk mendesak penyelenggara dan juga pemerintah untuk menunda Pilkada 2020. Karena ini memang kaitannya adalah gara-gara peningkatan COVID-19, korbannya cukup melejit gitu kan. Sementara di suasana Pilkada ini tentu sangat riskan. Namun ternyata oleh pihak DPR RI, penyelenggara pemilu dan juga stakeholder sudah bikin kesepakatan bahwa Pilkada tetap dijalankan, tapi tentu mengupgrade lagi soal baik regulasi dan juga mekanisme untuk pencegahan COVID-19. Nah, di kami Bawaslu RI dan juga jajarannya sampai ke bawah itu mencoba untuk meningkatkan kapasitas dan juga aktivitas kita dalam rangka Pilkada 2020, pengawasan kita tuh diaktualisasikan dengan pencegahan COVID-19 ditingkatkan. Makanya Bawaslu itu kan ada 3 domain kerja. Pertama pencegahan, kedua pengawasan, ketiga adalah penindakan. Dalam konteks pencegahan, kita harus memastikan baik tim kampanye, paslon, dan juga pihak-pihak terkait, itu harus kita pastikan mereka penanganan pencegahan COVID-19 itu kuat. Dalam artian ada aktivitas-aktivitas yang harus mereka ikuti sesuai dengan rule. Yang kedua adalah soal pengawasan. Kami juga penyelenggara pemilu harus memastikan baik penyelenggara pemilu dan juga yang objek pengawasan kita harus memiliki APD atau melindungi diri dari serangan COVID-19 tersebut. Nah, terakhir dalam konteks penindakan, proses penyelesaian sengketa atau penanganan pelanggaran itu kita menggunakan teknologi informasi akan diprioritaskan supaya tidak ada terjadi pengumpulan kegiatan massa dan lain-lain sebagainya. Itu secara umum bahwa Bawaslu mencoba untuk mengaktualisasikan kerja-kerja pengawasannya berdasarkan regulasi yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19. Ya, berarti yang jadi catatan berarti nanti mungkin tidak akan lagi ada kampanye secara langsung ya? Benar, mungkin. benar. Karena itu sangat rentan untuk. Benar sekali. Nah, ini seiring dengan kemarin KPU RI itu menerbitkan peraturan KPU nomor 13 itu berkaitan dengan bahwa kampanye kita betul-betul harus protap itu lebih ditingkatkan. Tidak ada lagi rapat umum, kampanye besar yang mendatangkan massa. Yang ada pertemuan terbatas, ada pertemuan lewat media daring, dan juga ada aktivitas-aktivitas yang biasanya ada konser kebudayaan, konser musik, itu ditiadakan. Bahkan pertemuan terbatas pun hanya dibatasi 50 peserta, tidak boleh lebih dari itu. Jadi memang benar-benar protap COVID-19 itu dikokohkan dan dikuatkan. Nah, bahkan kami seluruh penyelenggara dan juga pemerintah daerah itu diminta untuk membuat semacam satgas atau semacam kelompok kerja bersama, baik pemerintah, TNI, Polri, dan juga penyelenggara pilkada, untuk sama-sama bikin fakta integritas bersama dengan peserta pilkada. Ayo, kita harus komitmen dan konsisten. Jangan lupa, sekarang Bawaslu punya wewenang bukan cuma soal yang berkaitan tentang penyelenggaraan pilkada, tapi wewenang untuk mengawasi yang berkaitan dengan potensi pelanggaran COVID-19. Kita bisa menegur secara tertulis kepada paslon jika kemudian melanggar aturan. Misalnya, mereka bisa saja bilang, misalnya seperti kemarin kan ada penetapan nomor undi atau nomor urut. Mereka bilang kami datang dilarang membawa arak-arak massa atau konvoi-konvoi masyarakat atau pendukung. Mereka bisa bilang bahwa kami juga tidak bisa tahu kalau ada masyarakat yang memang datang. Tapi apapun itu berefek kepada paslon. Bawaslu bisa menegur secara tertulis terkait itu. Yang lalu memang sudah lewat ya beberapa waktu yang lalu di Kota Tomohon. Waktu itu sudah dalam masa pandemi itu mungkin sekitar bulan lalu itu terjadi penumpukan massa saya lihat, Pak. Bapak mungkin benar, itu di hampir seluruh daerah, benar, hampir di seluruh daerah, tidak hanya di Tomohon terkait pendaftaran. Mereka arak-arakan iring. Nah, itulah akhirnya menjadi potret seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia
memantau ternyata di Indonesia sekarang sedang terjadi pergolakan massa di saat pendaftaran pasangan calon. Nah ini ya kan dicocokkan dengan klaster penyelenggara sekarang lagi muncul nih, ada yang kena COVID-19, ditambah juga dengan peristiwa elektabilitas, atau bukan elektabilitas, artinya peningkatan COVID-19 ini semakin tinggi. Nah akhirnya orang memandang, loh ini pilkada kok menjadi ajang dalam artian menyebar virus corona kalau begini ceritanya. Akhirnya kemudian sekarang Kapolri, ya kan, TNI Polri dan juga penyelenggara pilkada, pemerintah daerah itu mengupgrade lagi tingkat-tingkat bagaimana melawan COVID-19 di ajang pilkada. Itu. Ya, nanti Pak, itu mulai dari sekarang ya, mungkin akan dilakukan. Nah, jika ada pelanggaran-pelanggaran nanti dilakukan, pasti akan ada tindakan ya Pak. Baik. Dan kita mau berbicara nanti pada saat hari H ya, di TPU nanti. Itu gimana protapnya Pak? Apakah akan lebih ketat atau seperti apa mungkin Pak? Ya, memang kalau untuk pemilihan nanti, kita masih menunggu juga, walaupun secara garis besar sudah digambarkan tentang posisi di TPS itu seperti apa mekanismenya. Tapi kami tahu KPU tentu akan ada regulasi teknis tentang bagaimana mekanisme tata ruang, siapa yang berkapasitas untuk menjaga di TPS, ada siapa-siapa di sana yang menjaga jarak, sampai dengan pemilih-pemilih pun ada yang dibatasi usianya, tidak kemudian secara keseluruhan itu berada di TPS. Mungkin akan ada lebih teknis, itu nanti akan dilakukan oleh KPU. Tapi pada dasarnya protap COVID-19 baik di masa kampanye sampai dengan masa pemilihan nanti itu harus dikuatkan lagi. Tidak ada kerumunan massa yang pasti di situ. Nah, kalau kemudian ada kerumunan massa atau melanggar aturan, maka Bawaslu bersama stakeholder. Stakeholder ini kalau kita bicara Impres 6 2020 berkaitan dengan pencegahan sekaligus penanganan COVID-19 itu, kita punya Satpol PP, ya kan? Bahkan di kepolisian lewat maklumatnya Polri belum lama ini, polisi itu tingkat kerjanya justru di-upgrade lagi. Mereka punya kapasitas untuk melakukan penindakan di lapangan. Jadi mereka bisa berhak membubarkan. Jangan lupa loh, walaupun di beberapa daerah ada sanksi moral. Saya lihat di pemerintah kota Manado ada sanksi-sanksi moral bagi mereka yang tidak pakai masker dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya kita juga sebenarnya berpotensi dipidana kalau kita bicara soal undang-undang karantina kesehatan kan. Artinya orang yang melanggar, yang tidak yang tidak menghormati hukum yang berkaitan dengan potensi bencana non alam seperti wabah penyakit ini, dia dianggap berpotensi kena pidana ke depan. Nah, di pilkada ini tidak menutup kemungkinan paslon dan juga seluruh pendukungnya yang unprotap atau tidak sesuai dengan prosedur tetap ini akan dipahami sebagai orang yang melakukan pelanggaran yang bisa berefek pada administrasi sampai dengan pidana. Gitu. Walaupun soal pemidanaan ini bukan domain Bawaslu, tapi Bawaslu punya kapasitas untuk kemudian merekomendasikan kepada instansi terkait untuk melakukan proses kepada pihak-pihak yang melanggar aturan COVID-19. Itu yang menjadi tema utama kita. Baik Pak, oke, jadi memang pada saat pemilihan nanti mulai dari sekarang pun tetap harus benar-benar diterapkan ini protokol COVID-19 ya. Wajib itu. Tugas yang berat Pak, tetap harus... Itu ketambahan tugas bagi Bawaslu. Ya, baik Pak. Sekarang kita berbicara mengenai sekarang ini penerapan di lapangan ya, pengawasan dari Bawaslu sendiri terhadap situasi kampanye di Kota Manado khususnya. Ini Pak, kami dapat informasi dan kami mungkin melihat juga secara langsung di lapangan, itu masih ada beberapa tempat yang masih banyak poster-poster, alat peraga, dan juga di beberapa tempat ada yang masih ketok poster di pohon, kasihan pohonnya. Ada aturannya untuk itu juga Pak ya. Mungkin nah ini gimana pengawasannya dan juga sinergitas Bawaslu dengan Pol PP Pak? Oke, baik. Ini sebenarnya adalah hari di mana kami sudah memberikan warning kepada paslon dan juga tim kampanyenya untuk menertibkan secara internal seluruh alat peraga kampanye yang sudah pernah ditempel, baik itu dipaku di pohon, bahkan di ruang-ruang publik. Satu hal yang harus jangan dilupakan terkait alat peraga kampanye ini, bahwa semua alat peraga kampanye itu difasilitasi oleh KPU dengan desain yang sudah disetujui oleh KPU dan titik-titik atau tempat-tempat yang sudah disepakati antara KPU dan juga pemerintah. Di luar itu silahkan dibuat, tapi tidak boleh dipasang di ruang publik. Ya kan? Jadi silahkan pasang di
rumah relawan atau pendukung, silakan di rumah dalam artian di pekarangan halamannya, tapi tidak boleh kemudian di tempat umum, itu seperti itu. Sehingga itu seluruh alat peraga yang sudah terlanjur di Pampang, Bawaslu kemarin tidak bisa tertibkan karena belum ditetapkan sebagai calon. Karena kalau kita tertibkan ya belum tentu dia jadi calon kan. Nah, sekarang sejak per 23 September mereka semua sudah jadi calon. Ketika mereka sudah jadi calon, maka Bawaslu menjadikan objek pengawasan. Karena sekarang masa kampanye nanti besok tanggal 26, maka hari ini semua alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan titik dan belum diumumkan oleh KPU di mana titiknya, maka seluruhnya akan kita tertibkan. Tapi kita udah sampaikan kepada paslon dan tim kampanye, ayo tertibkan sendiri. Kan jadi presiden buruk kalau Bawaslu dan Satpol PP, walaupun Satpol PP sejak kemarin lewat peraturan wali kota mereka menertibkan walaupun belum secara keseluruhan. Sekarang kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP, kami berharap yang menertibkan memang Satpol PP. Bawaslu itu merekomendasikan, tapi tetap dihadiri juga oleh Bawaslu tentang mana titik-titik. Jadi ada titik-titik yang memang sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan wali kota, ada titik-titik yang memang disesuaikan dengan undang-undang pilkada dan turunannya. Misalnya paku di pohon itu memang melanggar aturan gitu kan, diikat di pohon ada. Jadi ada soal estetika, ada juga soal lingkungan. Ini semua dipertimbangkan. Nah, sehingga itu KPU dan juga Bawaslu serta pemerintah kota sedang menata di mana nanti titik-titik alat peraga kampanye. Hari ini sampai dengan besok kita lakukan penertiban. Sambil kita menunggu inisiatif dari pasangan calon untuk melakukan penertiban sendiri. Saya kira itu jadi presiden yang baik kalau seandainya mereka tertibkan. Kalau tidak, saya kira akan banyak, istilah orang Manado, akan banyak totara yang kemudian kami masukkan ke kantor Bawaslu. Ya, sampai kapan ini menunggu inisiatif dari para paslon ini, Pak? Toleransi waktunya sampai kapan? Sampai hari ini, ya? Sampai hari ini. Jadi kita punya surat edaran dari Bawaslu RI. Sebenarnya 1 kali 24 jam sebelum kegiatan kampanye kan tanggal 26. Mereka sejak kemarin seharusnya sudah ditertibkan. Saya secara pribadi misalnya, setiap pasangan calon datang ke KPU yang saya awasi langsung, saya langsung konfirmasi. Pak, begitu sudah ditetapkan tanggal 23, Ibu begitu sudah ditetapkan sebagai pasangan calon di tanggal 23, mohon tanggal 24 bersih dong. Tapi kami melihat justru ada baliho-baliho baru yang ditaruh di billboard. Ya udah biarkan saja, yang penting kita udah konfirmasi, kita udah sosialisasi dan kami pastikan kami tertibkan kan gitu. Kami pastikan semua yang kami tertibkan adalah berdasarkan amanat undang-undang dan amanat aturan yang berlaku. Aku pikir itu yang akhirnya Bawaslu mau tidak mau harus langsung penertiban. Baik, berarti kita mengantisipasi hari ini akan pembersihan besar-besaran dilakukan oleh Bawaslu dan Satpol PP. Dan Satpol PP. Baik Pak, kita berbicara, ini udah ada komando, kita break sejenak Pak. Kita makin enak sekali kita berbincang saat ini dengan Bung Taufik. Kita akan kembali lagi usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Ya baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di segmen perbincangan. Kita masih membahas tentang pengawasan kampanye di Pilkada ya. Kita saat ini masih bersama dengan anggota Bawaslu Manado, Bung Taufik Bilfakih. Enak sekali tadi kita berbincang mengenai pengawasan di Kota Manado. Jadi memang harus hari ini kita antisipasi untuk penertiban ya. Dikasih sampai hari terakhir ini para paslon untuk membersihkan alat-alat peraganya ya. Kalau tidak langsung dibersihkan oleh Satpol PP bekerja sama dengan Bawaslu. Nah baik, kita juga mau berbicara saat ini pengawasan tentang penggunaan simbol-simbol tangan ya oleh ASN. ASN utamanya. Iya, lebih utama ASN. Tapi kalau paslon sama pendukungnya bisa. Tapi kalau ASN nggak bisa sama sekali. Apalagi yang sangat berkaitan dengan mungkin incumbent kali ini dan anak buahnya banyak sekali ya. Itu bagaimana pengawasannya Pak? Agak sulit juga, tapi harus gimana Pak? Ya memang satu hal yang perlu diinformasikan sebagai tambahan pengetahuan buat masyarakat Manado secara khusus, bahwa Manado kan punya 4 pasangan calon ini. Dan hampir seluruh pasangan calon, baik wali kota maupun wakil wali kotanya ini adalah punya relasi kuasa.
Relasi kuasa dalam artian punya jabatan strategis. Minta maaf, ada yang kebetulan statusnya sebagai istri wali kota, ada yang statusnya sebagai ketua DPR provinsi dan anggota DPR provinsi, ada juga statusnya sebagai anggota DPR Kota Manado. Nah, seluruh pasangan calon ini punya relasi kuasa. Artinya mereka juga punya tempat-tempat tertentu atau punya masa-masa pendukung simpatisan yang cukup banyak. Tidak menutup kemungkinan adalah perangkat-perangkat pemerintahan ya, baik di legislatif maupun di eksekutif. Nah, sehingga itu kami ingin mengingatkan bahwa sekarang mereka sudah punya nomor urut. Nah, tentu biasanya dengan simbol-simbol tertentu atau mungkin idiom-idiom atau semacam singkatan-singkatan tertentu yang akhirnya ini dipakai oleh mereka untuk menjadi sarana kampanye. Khusus ASN, kami mewarning jangan sampai kemudian di titik-titik tertentu mereka menggunakan simbol-simbol yang ternyata hari ini menjadi simbol baik resmi maupun tidak resmi miliknya pasangan calon. Misalnya ada redaksi yang menjadi singkatan pasangan calon, kemudian ada atas nama pemerintah, atas nama ASN atau pribadi mungkin, tapi yang kebetulan jabatannya sebagai ASN, ternyata sering mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengarahnya ke itu bahasa modus. Iya, memang banyak sekarang juga ya. Itu objek pengawasan kita sampai ke sejauh itu. Gitu. Jadi hati-hati dengan bahasa modus gitu. Termasuk ketika berpose atau berfoto kemudian memberikan simbol-simbol tangan atau jari yang kemudian ini mengarah kepada paslon tertentu. Kami pastikan itu diproses khusus kepada ASN. Apakah paslon dan pendukung boleh melakukan itu? Boleh, tapi jangan lupa sesuai dengan tempatnya. Misalnya paslon kebetulan lagi pergi ke gereja atau ke masjid, ya kan, dia berfoto bersama tapi dia memperlihatkan simbol-simbol dirinya yang menjadi paslon. Itu kan dilarang berkampanye di masjid atau di gereja gitu kan, atau di tempat-tempat ibadah atau di lembaga pendidikan, bahkan di kantor pemerintah itu nggak boleh ada simbol-simbol yang melihat itu sangat identik dengan apa. Nah, ini kami juga mau mengingatkan nih kepada pemerintah kota misalnya. Semua distribusi bantuan, ini kan atas dasar COVID-19, distribusi bantuan yang digelar oleh pemerintah kota sampai ke jajaran camat dan juga kelurahan, ini sedang disalurkan. Kami menemukan di beberapa titik ada yang kemudian menggunakan stiker-stiker atau identitas tertentu yang mengarah kepada pasangan calon tertentu. Ini kita proses, dan gitu. Jadi hati-hati. Nah, belum lagi kalau seandainya ternyata bantuan itu menggunakan milik APBD misalnya, yang ternyata ada terselubung kampanye, kami pastikan selain politik uang ada penyalahgunaan anggaran. Dan ini saya pikir kita butuh anggota DPR juga yang lain ikut mengawasi itu kan. Nah, jadi itu simbol-simbol, termasuk ASN jangan sampai kemudian like, komen atau memberikan share dukungan atau secara tidak langsung mendukung kepada pasangan calon di Facebook atau di media sosial. Ya, itu objek pengawasan kita. Sanksinya seperti apa, Pak? Ya, memang secara otomatis kalau kalau kita bicara di peraturan pemerintah 42 tahun 2014 itu sebenarnya ASN khususnya PNS yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu memang ada yang sifatnya etik dan ada yang sifatnya kemudian langsung kita rekomendasikan kepada Komisi ASN. Bawaslu mengawasi dan memutuskan bahwa itu melanggar atau tidak melanggar. Kalau dikategorikan melanggar, maka kita serahkan ke Komisi ASN. Soal vonisnya itu dikembalikan ke Komisi ASN. Apakah dipecat, apakah ditegur, apakah diturunkan jabatan atau seperti apa, tergantung besar kecilnya kasus pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh objek pengawasan kita. Jadi bukan Bawaslu yang tertibkan atau yang hukum, itu Bawaslu nggak punya kapasitas. Tapi jangan lupa ada sanksi moral dari Bawaslu. Kita bisa publikasi ke media sosial atas nama ini, orangnya ini, pejabat ini melanggar aturan netralitas. Nah, itu kan disanksi secara moral. Ya biarin saja gitu, supaya yang lain jangan ikut-ikutan.